Siang yang selalu merasa bahwa dia sangat pandai menyuap, terutama meja anggur yang enak dan makanan enak ini bisa membuat suasana hatinya ceria. Setelah melihat meja anggur dan hidangan yang berwarna-warni dan harum ini, Siang yang menatap mata Sundafar yang langsung jauh lebih ramah, dan berpikir dalam hatinya bahwa dia akan datang ke Aula Naga Hitam untuk berjalan-jalan di masa depan ketika dia tidak ada hubungannya, dan tidak ada kekurangan makanan dan minuman yang baik, yang terlalu langka. Segera setelah keduanya duduk, Sun Qingya keluar, wajahnya tersenyum, sangat wajar untuk duduk di samping Siang Yang. Dikatakan anak perempuan tidak bisa tinggal ketika mereka besar, sekarang saya akhirnya mengalaminya. Gadis ini biasa duduk di sebelah saya setiap kali kami makan. Begitu kakak laki-laki Siang datang, saya, ayah, ditinggalkan olehnya, mendesah. Sun Dafa berkata dengan masam, menatap Siang Yang dan mata Sun Qingya penuh senyum. Untuk orang tua tunggal, dia bertindak sebagai ayah dan ibu, karena pikiran Sun Qingya secara alami sangat jernih. Jika mungkin, dia sangat senang memfasilitasi Siang Yang dan Sun Qingya. Siswa cenderung masih lebih banyak mendengarkan gurunya, lagi pula orang tua melihat mereka setiap hari, sedangkan guru tidak, orang tua tidak mampu untuk memarahi mereka, tetapi guru melakukannya. Gadis ini tentu harus menunjukkan di depan saya, guru, hahaha. Siang Yang tertawa dan dengan cerdik menghindari topik tentang Sun Dafa. Benar-benar layak menjadi seorang intelektual, saya yakin dengan alasan ini. Sun Dafar tertawa pahit dan menatap Sun Qingya yang penuh dengan ketidakbahagiaan. Dia harus berkata dalam hatinya, "Putri, maafkan aku, bukan karena orang tuamu tidak akan membantumu, tetapi kekasihmu ini adalah belum siap menerimamu. Hal semacam ini hanya bisa bergantung padamu untuk memperjuangkan dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan ayah tua." Sun Qingya mendengus dan memelototi Siang Yang dengan gusar, bukan itu alasan dia duduk di sini. Orang ini sebenarnya lebih memahaminya daripada orang lain, tapi dia sengaja berpura-pura bodoh. Siang Yang terkekeh dan berkata, sebenarnya, saya tidak terlalu intelektual, saya hanya seorang lelaki tua, tetapi saya tidak dapat menahan diri di hutan. Oh, bagaimana kamu mengatakan itu? Sun Dafa merasa bahwa Siang Yang memiliki sesuatu dalam kata-katanya dan mengungkapkan nada bertanya. Wajah Siang Yang dengan tatapan tak berdaya, saya hanya ingin menjadi guru dengan tenang, setidaknya siswa kelas ini lulus sebelumnya. Tetapi, pohon itu ingin diam tetapi angin tidak berhenti. Saya tidak ingin memulai pelajaran, berselisih dengan orang, tetapi beberapa orang ingin memaksa saya untuk datang ke pintu, harus memaksa saya untuk mengajar guru ini dengan pisau untuk memotong orang, benar-benar tidak berdaya. Sun Dafai sedikit merenung sejenak, berkata, saudara Siang menguji pemahaman saya, di kota Tianhai ini, satu-satunya yang memprovokasi Anda adalah Asosiasi Kuda Hijau, dan Asosiasi Kuda Hijau karena beberapa hal yang terjadi beberapa hari yang lalu. Jadi Biro Keamanan Negara telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Ma Yunong. Dapat dikatakan bahwa Asosiasi Kuda Hijau sekarang dalam periode yang paling tertekan. Dalam waktu singkat, mereka seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Anda. Melihat bahwa perhatian Sun Dafabet akhirnya ditarik ke tempat lain sendirian, Siang Yang menarik napas lega, dan senyum muncul di wajahnya, hatinya membawa rasa puas diri. Namun, Siang Yang tidak hanya mengatakan itu, dia hanya mengemukakan apa yang akan dia bicarakan hari ini ketika dia datang ke keluarga Sun. Saya takut akan masalah, yang saya inginkan adalah waktu luang yang permanen, bukan masa tenang yang singkat. Siang Yang berkata dan mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Dafa. Bagaimana dengan ini? Saya tidak akan bermain bodoh dengan saudara Sun. Dalam waktu setengah bulan, klub kuda hijau akan menghilang dari kota Tianhai, dan aset kuda hijau itu. Klub di permukaan akan diterima oleh Istana Kekaisaran, sedangkan barang-barang bawah tanah dari klub kuda hijau semuanya akan diterima oleh Aula Naga Hitam. Hal ini bermanfaat bagi saya, selama saya tidak bodoh, saya pasti akan menyetujuinya, tetapi Penatua Siang secara khusus mengusulkannya, harus ada syarat lain, kan? Tatapan Sun Dafa berkedip saat dia melihat Siang Yang, dia tidak ragu apakah klaim Siang Yang untuk menghancurkan klub Kingma dalam waktu setengah bulan bisa tercapai. Meskipun Istana Kekaisaran hanyalah hotel termewah di kota Tianhai, namun, hanya mereka yang benar-benar memiliki status yang tahu bahwa Istana Kekaisaran mewakili kekuatan misterius, memiliki kekuatan yang tidak kalah kuatnya dengan 3 kekuatan bawah tanah, dan bahkan di tempat resmi, ia juga memiliki status tertinggi. Kunci fakta bahwa Xiang Feng, yang merupakan kepala Istana Kekaisaran,
memanggil Xiang Yang sebagai tuan muda dan bersedia melakukan apa saja untuk Xiang Yang, sudah cukup untuk dipikirkan banyak orang, cukup bagi mereka untuk memahami banyak hal. Sun Dafa adalah orang yang kasar, tetapi dia tidak bodoh. Jika tidak, dia tidak akan menciptakan fondasi Aula Naga Hitam. Dia tahu bahwa karena Xiang yang berani mengatakannya, dia harus memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melenyapkan Green Horse Society. Tidak buruk. Xiang yang mengangguk dan melihat ke arah Sun Dafa. Kakak Sun, saya menghormati Anda sebagai ayah Yaer. Oleh karena itu, saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Mari berbicara langsung dengan Anda. Kita semua tahu bahwa dari zaman kuno hingga sekarang, tidak peduli zaman mana, putih pasti ada hitam. Keberadaan kekuatan bawah tanah telah menjadi kenyataan yang tidak terselubung, bahkan di dunia yang damai dan makmur saat ini, juga memiliki kekuatan bawah tanah. Oleh karena itu, saya tidak menentang keberadaan pasukan bawah tanah. Namun, saya baru-baru ini memiliki keinginan tiba-tiba untuk membersihkan seluruh pasukan bawah tanah kota Tianhai, untuk membuat pedoman bagi pasukan bawah tanah untuk bertindak di antara mereka sendiri. Ketika saatnya tiba, saya berharap kakak Sun dapat menahan anak buahnya untuk melakukannya. Saat dia mengatakan itu, Xiang yang menatap dengan canggung ke arah Sun Dafa, wajahnya dengan tatapan serius, memiliki penyebaran yang megah. Apakah kamu akan menjadi raja tanpa mahkota dari pasukan bawah tanah di kota Tianhai? Sun Dafar memandang Xiang yang dengan wajah terkejut. Nak, ini hebat, raja pasukan bawah tanah yang tidak bermahkota di kota Tianhai. Ini belum pernah dilakukan sebelumnya, karena negara tidak dapat membiarkan kekuatan bawah tanah muncul dengan keberadaan yang begitu besar. Negara dapat mengizinkan keberadaan kekuatan bawah tanah, dapat membuat tiga kutub besar kota Tianhai menjadi tripod, tetapi jika salah satu dari mereka menghilangkan dua lainnya dan menjadi kutub terkuat kota Tianhai, pejabat itu tidak akan setuju, yaitu, hidupmu yang baik juga akhir. Belum lagi fakta bahwa seseorang ingin secara tidak langsung memerintah Dao Ekstrim kota Tianhai dan menjadi raja tak bermahkota dari seluruh pasukan bawah tanah kota Tianhai. Ini hanyalah sesuatu yang melanggar tabuah. Sun Dafabet memandang Xiang yang dengan kaget, masuk akal untuk mengatakan bahwa latar belakang Xiang yang berasal dari latar belakang yang tak terduga, seharusnya tidak memahami kebenaran ini, bagaimana tidak bisa memikirkannya. Xiang yang berkata dengan senyum tipis, kamu salah. Aku tidak ingin menjadi raja tak bermahkota Dao Kutub bawah tanah kota Tianhai. Bagiku, yang disebut raja tak bermahkota, tidak ada yang dipertimbangkan. Terlebih lagi, bahkan jika aku benar-benar menginginkannya, untuk menjadi raja yang tidak dimahkotai, di sisi resmi, tidak ada yang akan menghentikannya, sebaliknya, mereka akan memberi saya bantuan. Saat itu, ketika dia berlari melalui dunia bawah tanah dunia barat, semua jenis kekuatan di dunia bawah tanah ada di ujung jarinya, dan bahkan banyak negara juga melemparkannya cabang zaitun untuk menjadikannya raja dan gelar, yang tidak dimahkotai, Raja Dao Kutub bawah tanah di kota Tianhai benar-benar tidak bisa masuk ke matanya. Mungkinkah kamu seorang pejabat? Mata Sun Dafa langsung menjadi tajam, tidak peduli apa, bagaimanapun juga, dia adalah orang dari pasukan ekstrim Dao, dan membawa semacam perlawanan kepada pejabat itu sendiri. Jika Xiang yang benar-benar seseorang yang dikirim oleh pejabat, dia akan lebih atau kurang kesal di hatinya. Dulu, tapi sekarang tidak dihitung. Xiang yang menggelengkan kepalanya dengan sangat jujur, aku saat ini hanyalah seorang guru biasa. Kalau begitu, apa sebenarnya yang ada dalam pikiranmu? Katakan saja secara langsung, jadi jangan jual aku pendek. Sun Dafa menggosok dahinya dan menatap Xiang yang dengan wajah tertekan, dia merasa berbicara dengan Xiang yang terlalu melelahkan. Jika dia diberi pilihan, dia lebih suka pergi dan mandi darah dengan seseorang untuk rasa sakit. Setelah Anda mendapatkan kekuatan-kekuatan bawah tanah dari Green Horse Society, Black Dragon Hall akan menjadi kekuatan bawah tanah terbesar di seluruh kota Tianhai dalam satu gerakan. Saya ingin Black Dragon Hall menahan semua personel jalan ekstrim dari terlibat dalam memaksa wanita untuk menjual. Yin, dan penggunaan narkoba. Saya tahu betul metode Dao ekstrim, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Saya akan membuat daftar pedoman, apalagi, tidak akan pernah membiarkan ekstrim Dao tidak bisa makan. Sebaliknya, setelah pengekangan saya, hari-hari Anda akan lebih nyaman, orang-orang resmi tidak akan datang untuk mengganggu Anda lagi. Xiang yang berkata dengan acuh tak acuh. Jadi begitulah, ini yang bisa aku janjikan padamu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, meskipun aku mulai dari ekstrim Dao, tapi, yang paling aku benci di antara Black Dragon Hall adalah cara-cara berbahaya itu.
aku selalu memiliki perintah tegas kepada anak buah saya untuk tidak bertindak sembarangan, selama permintaan Anda tidak terlalu berlebihan, saya pikir, anak buah saya masih dengan senang hati menuruti. Sun Dafabet segera merasa lega. Oh, sepertinya aku yang terlalu banyak bicara. Siang yang tersenyum ringan dan menatap mata Sun Dafar seketika mencerahkan beberapa poin. Jawaban dari Sun Dafar ini sangat cerdas. Itu menunjukkan sikapnya dan juga memiliki ruang untuk reservasi. Dan itu juga menunjukkan bahwa dia tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti pornografi dan narkoba. Faktanya, Siang yang hanya memberitahu Sun Dafa sebelumnya, bahkan jika Sun Dafa benar-benar menjawab acuh tak acuh dan membuat beberapa kemarahan surgawi, bahkan dengan Sun Qingyadi, Siang yang tidak akan berbelas kasih. Sebenarnya, lebih dari 10 tahun yang lalu, anak buah saya juga mulai dari aspek itu, tetapi, sejak saya memiliki Yaer, saya takut dosa-dosa saya dibalas pada tubuh putri saya, jadi, sejak itu, saya mulai secara bertahap menahan diri. Laki-laki saya, sehingga mereka secara bertahap di jalan yang benar, sekarang, tetapi pasukan saya, jarang muncul peristiwa terkait pornografi paksa, adapun obat ini di satu sisi, masih ada, tetapi saya juga berusaha untuk melarangnya. Sun Dafa berkata sambil menatap mata Sun Qingya dengan penuh belas kasih, ini adalah cinta tanpa pamrih seorang ayah yang agung kepada putrinya. Sun Qingya mendengarkan dan menatap Sun Dafar dengan mata penuh emosi. Haha, bagus, kalau begitu masalah ini selesai. Siang yang tertawa, dan hatinya lebih mengenali Sun Dafar, penghasilan terbesar personel ekstrim Dao dapat dikatakan di antara dua hal penjualan yin dan perdagangan narkoba, dan Sun Dafar mampu menahan anak buahnya dari mencoba-coba kedua hal ini, hal yang benar-benar sangat langka. Ayo, setelah pembicaraan bisnis, lalu minum, hari ini kita tidak kembali tanpa mabuk. Sun Dafar tertawa cerah dan secara pribadi menuangkan anggur untuk Siang Yang. Ayo, semangat. Siang Yang tertawa dan minum dengan Sun Dafar dengan sembrono, di bawah minuman ini, keduanya segera merasakan 1000 gelas anggur. Sun Dafa sendiri adalah seorang pengikut awam kuil Shaolin, berkultivasi teknik kungfu eksternal kuil Shaolin, dan telah mencapai puncak alam Haotian, sedikit anggur secara alami tidak dapat membuatnya mabuk, dan Siang Yang tentu saja, kungfu eksternalnya, budidaya telah mencapai alam bawaan, dan, tubuhnya sendiri juga memiliki kemampuan untuk tidak menyerang 100 racun, untuk minum, dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk benar-benar mencapai 1000 gelas non-keracunan. Dikatakan bahwa interaksi tercepat antara pria adalah minum, dan ini sangat cocok untuk keduanya, dan setelah sekitar 1 jam, keduanya terhubung, seolah-olah mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun. Sun Qingya menuangkan anggur untuk dua orang di samping, lihat keduanya terlihat, dia baik dan lucu, tetapi tidak baik untuk mengecilkan hati. Mereka berdua sangat senang bertemu satu sama lain, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya. Kemudian, di pagi hari, mata Sun Dafa sudah tertutup lapisan mabuk, sementara mata Siang yang jernih, matanya menatap Sun Dafa dan berkata dengan keras, jika saya tidak salah, kakak Sun sedang berlatih seni bela diri eksternal kuil Shaolin, Vajra Kung Fu, dan sekarang dia telah mencapai puncak alam Haotian, dan sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. Saya tidak akan berbohong, saya telah berada di puncak Haotian selama 7 atau 8 tahun, tetapi saya telah terjebak pada penghalang terpenting, apapun yang saya lakukan, saya tidak dapat mengambil langkah itu. Sun Dafa berkata sambil menghela nafas. Saya punya solusi, saya tidak tahu apakah itu akan berguna untuk terobosan kultivasi kakak Sun. Siang yang berkata dengan ragu-ragu. Apakah itu berguna atau tidak, aku di sini untuk berterima kasih kepada kakak laki-laki sebelumnya. Sun Dafa langsung sangat gembira dan dengan cepat berdiri dan membungkuk kepada Siang yang dengan kepalan tangan. Jika tebakan saya benar, alasan mengapa kakak Sun tidak dapat menerobos untuk menjadi ahli di alam bawaan kekuatan eksternal bukan karena kualifikasi Anda, tetapi karena Vajra Kung Fu yang Anda latih cacat, ya, kebetulan saja, untuk memiliki Kung Fu naga gajah, tantra di sini, yang mirip dengan Kung Fu Vajra keduanya dapat saling melengkapi, Anda dapat mencoba mengolahnya, mungkin berguna untuk terobosan Anda. Kata Siang Yang, Kung Fu naga gajah, ini adalah rahasia legendaris Sekte Tantra, mungkinkah kakak laki-laki itu pewaris Sekte Tantra? Aku belum pernah mendengar pengecualian itu. Sun Dafa memandang Siang Yang dengan kaget. Yah, tidak mungkin, bagaimana saudara Siang Yang bisa menjadi biksu? Ketika Sun Qingya mendengar ini,
dia menjadi bersemangat dan mengulurkan tangan kecilnya untuk menggaruk kepala Xiang Yang sebentar untuk memastikan bahwa rambut Xiang Yang tidak palsu sebelum dia tertawa. Jika rambutnya asli, maka itu tidak mungkin menjadi seorang biarawan. Saat ini, ada juga biksu berambut panjang, makan daging dan minum semuanya. Xiang Yang tak berdaya tersenyum, ingat rambut panjang, minum dan makan daging dan bahkan mencari wanita semua biksu kecil mahir, mata menunjukkan nostalgia, lama tidak bertemu, saya tidak tahu lebih dari orang tua itu baik. Pekerjaan naga dan gajah adalah rahasia sekte Tantra, budidaya legendaris ke alam sukses besar, mampu memiliki kekuatan 10 naga dan 10 gajah. Hanya saja, sekte Tantra tidak dapat diberikan kepada orang luar untuk berlatih, lakukan tidak tahu berapa kakak Xiang mendapatkannya. Sun Dafa bertanya dengan rasa ingin tahu. Kungfu naga gajahku adalah pemberian dari seorang teman baik, dia sendiri telah berkultivasi hingga ke puncak kungfu naga gajah, dan setelah peningkatannya, teknik ini telah lebih baik dikultivasikan, meskipun kekuatannya mungkin tidak sekuat yang asli, tetapi, untuk membantu kakak laki-laki untuk menerobos ke alam bawaan sudah cukup, dan, juga, jangan khawatir tentang orang-orang sekte Tantra yang ditemukan setelah mencari pintu. Petik 2. Xiang Yang tertawa dan berkata kepada Sun Qingya, ambillah kertas dan pena. Oke. Sun Qingya tahu bahwa Xiang Yang akan menyalin teknik rahasia kepada ayahnya, jadi dia sangat gembira dan dengan cepat bergegas kembali ke kamarnya dan mengeluarkan pena dan kertas untuk diberikan kepada Xiang Yang. Setelah mendapatkan pena dan kertas, Xiang Yang tidak melanjutkan minum dengan Sun Dafa, tetapi membenamkan kepalanya dalam menulis metode gong sejati sekte rahasia, teknik gajah naga. Ketika Sun Qingya melihat ini, matanya yang indah dipenuhi dengan warna, dan seluruh wajah kecilnya akan tersenyum. Segera, Xiang Yang menulis rahasia-rahasia sekte Tantra, naga gajah gong, jumlah kata tidak banyak, hanya lebih dari 10.000 kata, tetapi juga membuat Sun Dafa terpesona. Xiang Yang membantu orang sampai akhir dan hanya membantu Sun Dafar untuk berkultivasi inisiasi sebelum meninggalkan Black Dragon Hall. Xiang Yang tidak mengemudi, dan menolak untuk dijemput oleh Sun Dafa dan Sun Qingya, dia berjalan perlahan di jalan sendirian. Jalan lebar, kecuali cahaya remang-remang lampu jalan, tidak ada orang lain, pada titik ini, bahkan burung hantu malam itu telah kembali. Kadang-kadang beberapa mobil lewat, tetapi tidak menimbulkan suara kekacauan, tetapi juga hanya sedikit malam yang tenang ini dalam hiasan. Sosok Xiang Yang terlihat sangat kesepian, dia memiliki semacam kembali ke tahun di gurun ketika misi, dia berjalan sendirian di pasir kuning di mana-mana, tetapi tidak ada tetesan air di hari-hari gurun. Dia ingat tahun itu ketika dia ditinggalkan oleh tuannya di puncak gunung salju besar, menanggung cobaan yang sepi dan dingin, hanya untuk mengolah teknik telapak tangan dingin yang ekstrim. Dia ingat dilempar ke tengah gunung berapi aktif untuk mengolah tinju tertinggi yang, dan semua alisnya terbakar. Sebagai seorang anak, Xiang Yang, untuk dapat memupuk kesuksesan, dan siapa yang tahu berapa banyak kesepian yang dia alami sendirian, berapa banyak rasa sakit yang dia alami. Setelah Raja Puncak Dunia Bawah Tanah, puncaknya dalam pertukaran untuk kesepian tak berujung yang sama. Setelah datang ke kota Tianhai, mengajar di kota Tianhai memang membosankan, namun hal itu membuat Xiang Yang merasa marah dan membuatnya mengerti bahwa ia tidak lagi sendirian. Sekarang, kepergian Su Jingrou, momen kesepian Xiang Yang telah lama terbengkalai bangkit sekali lagi, dan, sepertinya tidak lebih buruk daripada waktu lain di masa lalu. Pada saat ini adalah waktu terdingin hari itu, Xiang Yang mengenakan pakaian kasual, angin sepoi-sepoi bertiup, dapat merasakan ledakan kesejukan, bersama dengan hati yang kesepian, seluruh orangnya sangat tenang, seolah-olah mata dingin untuk melihat semua perubahan di dunia, tetapi dia sendirian di dunia. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, bulan setengah bulat bersinar terang, dan bintang-bintang di langit bergema dengan bulan. Bulan yang sepi, orang-orang yang kesepian, angin dingin yang bertiup, Xiang Yang tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan pikiran yang sepi. Pada saat ini, lolongan serigala membangunkan Xiang Yang dalam keadaan kesepian, diikuti oleh bayangan perak yang bergegas, Raja Serigala Perak yang berubah menjadi seukuran anjing serigala biasa. Aku sudah lama tidak melihatmu, aku hampir melupakanmu. Melihat bahwa itu adalah Raja Serigala Perak, senyum muncul di wajah Xiang Yang, dia hampir melupakan Raja Serigala Perak karena dia membiarkannya mengikuti Sun Qingya, dan hanya ketika dia tiba-tiba melihat penampilan Raja Serigala Perak,
Siang Yang ingat bahwa orang ini pernah menandatangani kontrak hewan peliharaan roh dengan dirinya sendiri dan masih menjadi hewan peliharaannya. Raja Serigala Perak menundukkan kepalanya dan merasa sedih. Mengapa Anda tidak melupakan saya di hutan lebat? Mengapa Anda memukuli saya, lalu memaksa saya untuk menandatangani kontrak hewan peliharaan roh dengan Anda, dan setelah menandatanganinya, Anda tidak bertanggung jawab untuk itu. Jika Raja Serigala Perak tinggal di dunia manusia sedikit lebih lama, dia akan merasa bahwa Siang Yang dan mereka yang mengambang, tamu, lihat, kenakan celana mereka dan ingkari orang. Pergi, temani aku jalan-jalan, lalu pergi dan tinggal di samping gadis kecil itu, lindungi dia dengan baik, jika dia terluka, kamu tidak boleh datang kepadaku. Siang Yang menepuk kepala Raja Serigala Perak dan tiba-tiba merasa bahwa memiliki hewan peliharaan roh dengan dia juga sangat baik, bisa menemani dirinya sendiri saat dia bosan dan juga bisa membantunya melindungi Sun Qingya. Ya, itu benar-benar bagus, pilihan baginya untuk mengambil Raja Serigala Perak sebagai hewan peliharaan rohnya. Meskipun nada suara Siang Yang sangat tenang, bagaimanapun, Raja Serigala Perak bisa merasakan niat membunuh yang samar melintas di mata Siang Yang, dan dia mengerti bahwa jika dia tidak melindungi Sun Qingya, Siang Yang, sang master, akan benar-benar memotong dirinya sendiri hidup-hidup. Dengan keluhan yang tak terbatas di hatinya, Raja Serigala Perak merintih beberapa kali sebelum menjentikkan ekornya dan berubah menjadi cahaya perak untuk berlari menuju keluarga Matahari Aula Naga Hitam. Ia benar-benar tidak ingin tinggal di sisi yang tidak berperasaan ini, dan Tuan yang tidak benar. Yoho, orang ini masih pemarah. Siang Yang tertawa, tubuhnya melintas dan memasuki taman terdekat. Pada saat ini, di dalam taman sunyi, hanya beberapa serangga kecil yang terdengar, danau kecil di taman, air yang tenang diterangi oleh sinar bulan perak, cahaya terang keperakan. Siang Yang muncul di tepi danau kecil, duduk bersila di rumput kecil, mengangkat 5 hati, tetapi tatapannya menatap bulan dan bintang di langit. Legenda mengatakan bahwa di surga kuno, ada penguasa bintang besar yang mengendalikan bintang-bintang dan memiliki kekuatan bintang-bintang dan tak terkalahkan di langit dan bawah tanah. Dan ada juga keberadaan Dewa Bulan, yang berarti bahwa esensi bulan dan kekuatan bintang-bintang keduanya merupakan jenis energi khusus. Jika saya dapat menyerap kedua jenis energi ini, di era kelangkaan energi spiritual ini, saya tidak perlu lagi khawatir tentang masalah energi spiritual yang tidak mencukupi, dan kecepatan kultivasi saya akan berkali-kali lebih cepat. Ketika dia baru saja melihat Raja Serigala Perak, Siang Yang tiba-tiba mendapat wahyu, di antara ras iblis, mirip dengan iblis serigala dan ras lain semua menyerap esensi bulan untuk berkultivasi, karena ini masalahnya, tidak bisakah dia juga melakukannya sendiri? Saya harap ini akan berjalan dengan baik. Siang Yang bergumam pelan dan memejamkan matanya, suasana hatinya kosong dan jernih, banyak kekhawatiran yang tertinggal, seluruh orang sangat dekat dengan alam, bahkan detak jantungnya sejalan dengan nafas rerumputan dan tumbuhan lain di sekitarnya. Operasi Xuan Gong, jika ada sedikit energi spiritual bercampur dengan kekuatan bulan dan bintang ke dalam tubuh Siang Yang, bagaimanapun, Siang Yang mengerutkan kening. Seharusnya tidak. Esensi bulan dan kekuatan bintang di langit tidak ada habisnya, bagaimana bisa ada begitu sedikit? Mungkinkah metode gong saya tidak benar? Siang Yang membuka matanya, dan setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa itu adalah masalah metode gong yang dia latih, dan hatinya meledak dengan jengkel. Perak kecil, bawa pantatmu ke sini. Jiwa Siang Yang mengirimkan pesan ke jiwa Raja Serigala Perak. Raja Serigala Perak yang berbaring di luar kamar Sun Qingya, menyerap esensi bulan untuk budidaya tiba-tiba bergetar dan mengganggu penyerapan esensi bulan. Melalui kontrak hewan peliharaan roh, hubungan aneh antara tuan dan hewan peliharaan roh, jiwa Raja Serigala Perak merasakan panggilan Siang Yang. Raja Serigala Perak membawa kegembiraan di hatinya, tuannya masih membutuhkan saya, dia pasti merasa bahwa dia baru saja memperlakukan saya dengan buruk dan sekarang menyesal memanggil saya untuk meminta maaf. Oh, terlalu bersemangat. Cahaya perak menyala. Sosok Raja Serigala Perak masih berdiri di luar ruangan, tetapi, dengan embusan angin bertiup, bayangannya menghilang bersama angin. Jika seseorang melihatnya, mereka akan mengerti bahwa apa yang hanya tinggal di tempat justru adalah sisa-sisa Raja Serigala Perak, sementara tubuhnya telah lama menghilang, hanya karena terlalu cepat, sisa-sisanya masih tetap di tempatnya. Di tengah taman, di tepi danau kecil, segera setelah Siang Yang mengirim pesanan melalui kontak-kontrak hewan peliharaan roh, dia melihat cahaya perak berkedip di langit yang jauh, dan Raja Serigala Perak muncul di depannya. Raja Serigala Perak memandang Siang Yang dengan penuh semangat,
berjalan ke sisi Siang Yang dan mengusapkan kepalanya ke tubuh Siang Yang. Jangan bergerak, cepatlah mengolah dan menyerap esensi bulan. Siang Yang memberi tepukan kuat di kepala Raja Serigala Perak dan memberi perintah. Melihat penampilan Siang Yang yang acuh tak acuh, hati Raja Serigala Perak yang bersemangat langsung padam seolah-olah dituangkan ke dalam panci berisi air dingin, dan memandang Siang Yang dengan sedih, meskipun tidak mengerti mengapa Siang Yang menyuruhnya untuk berkultivasi, tetapi ia harus dengan patuh berbaring di tanah dan mulai berkultivasi. Siang Yang terus mengawasi Raja Serigala Perak sampai setelah mulai berkultivasi, perhatiannya bahkan lebih terfokus, sampai-sampai dia langsung meletakkan tangannya di kepala Raja Serigala Perak dan sinar indera ilahi memasuki Serigala Perak. Tubuh Raja, mengamati arah energi dalam tubuhnya. Raja Serigala Perak dengan lembut menggonggong beberapa kali dan memandang Siang Yang dengan ketidakpuasan, yang terakhir menamparkan kepalanya, jangan bergerak, serap esensi bulan sesuai dengan kultivasi Anda yang biasa. Saya ingin melihat bagaimana energi di tubuh Anda bekerja, dan kemudian memberikan teknik ilahi tertinggi kepada Anda. Keterampilan ilahi mutlak. Raja Serigala Perak sangat senang ketika dia mendengar bahwa, sebagai iblis, dan iblis jarak bebas, bukankah itu mengawasi klan serigala besar, tetapi identitas Raja Serigala Perak adalah yang paling memalukan, sebelum warisannya dibuka. Itu hanya bisa berkultivasi dengan naluri, jika bertemu iblis lain, kerugiannya karena tidak memiliki metode gong tingkat lanjut akan terwujud, yang paling dibutuhkannya adalah keterampilan ilahi tertinggi. Selama ada buku rahasia keterampilan ilahi tertinggi jika Anda memiliki manual rahasia, tidak hanya kecepatan kultivasi akan ditingkatkan, tetapi kekuatan pertempurannya juga akan menjadi lebih kuat. Jika bukan karena warisan garis keturunan yang unik dari ras iblis tidak dibuka, itu hanya bisa berkultivasi dengan naluri dan secara naluriah bergerak, Raja Serigala Perak tidak akan dikalahkan oleh Siang Yang dan kemudian diambil paksa sebagai hewan peliharaan rohani. Raja Serigala Perak, untuk membuat Siang Yang bahagia setelah dia dapat meneruskan teknik kultivasinya, buru-buru mengikuti permintaan Siang Yang untuk sepenuhnya menyerap esensi bulan untuk berkultivasi, dan juga mengambil inisiatif untuk melepaskan pikirannya sehingga Siang Yang dapat lebih mengamati operasi energi dalam tubuhnya. Siang Yang memasuki indera ilahi yang tidak signifikan yang dia kembangkan ke dalam tubuh Raja Serigala Perak, tetapi menemukan bahwa Raja Serigala Perak tidak memiliki teknik berlari sama sekali, tetapi hanya mengandalkan insting untuk menyerap kekuatan bulan, dan seolah-olah itu memiliki daya tarik bawaan untuk kekuatan bulan di tubuhnya, dan saat ia berkultivasi, ada kekuatan bulan yang memasuki tubuhnya. Apakah benar-benar tidak ada cara? Siang Yang menghela nafas dan indera ilahinya menarik diri dari tubuh Raja Serigala Perak, dan yang terakhir segera mengangkat kepalanya dan menatap Siang Yang dengan penuh harap, berharap untuk mendapatkan keterampilan ilahi mutlak yang legendaris. Kembalilah dan tetap sehat, ingatlah untuk melindungi gadis kecil itu dengan baik. Siang Yang menepuk kepala Raja Serigala Perak, dan setelah menggunakannya, dia langsung ingin mengendarainya kembali. Raja Serigala Perak tercengang, di mana manual rahasia kungfu ilahi yang dijanjikan. Kok hilang? Pergi cepat. Dengan tatapan tajam dari Siang Yang, Raja Serigala Perak harus pergi. Matanya dipenuhi dengan depresi dan keluhan. Curang, semuanya curang, tuan yang buruk. Siang Yang tidak memperhatikan pikiran Raja Serigala Perak, dia duduk di tempat, dan tidak berkultivasi, langsung memegang dagunya, memandangi danau yang tenang dengan pemikiran yang dalam. Kalau saja lelaki tua itu ada di sini, aku khawatir aku akan menembus ke tahap Golden dan sekarang. Siang Yang tiba-tiba merindukan tuannya, ketika dia masih kecil, tinggal bersama lelaki tua jahat itu setiap hari, dia merasa bosan, sekarang, bertahun-tahun tanpa melihat, hati untuk tuannya semakin merindukan setiap hari. Meskipun dia merindukan, tetapi Siang Yang tahu bahwa tuannya mungkin tidak lagi berada di dunia sekuler, tubuh aslinya telah pergi ke dunia kultivasi, jika Anda ingin bertemu lagi, Anda harus menembus tingkat kultivasi ke Jin dan panggung dan pergi ke dunia kultivasi untuk melakukannya. Entah itu karena Su Jingrou atau untuk melihat tuannya, dia harus pergi ke dunia kultivasi, dan prasyarat untuk semua ini adalah bahwa Siang Yang sendiri perlu meningkatkan kultivasinya ke tahap Jin dan. Siang Yang tetap tidak terpengaruh dan terus berkultivasi, menyerap kekuatan esensi bulan dan kekuatan bintang sebanyak mungkin. Jika saya dapat menyerap esensi matahari di siang hari dan esensi bulan dan kekuatan bintang di malam hari, mulai sekarang, kultivasi akan menjadi lebih mudah bagi saya, dan kesulitan yang disebabkan oleh kurangnya energi spiritual dan ketidakmampuan untuk berkultivasi tidak akan ada lagi ada untukku. Siang Yang dengan harapan di dalam hatinya,
berpikir dia harus mempelajarinya. Jika Anda dapat menyerap kekuatan matahari, bulan dan bintang, kecepatan kultivasinya akan mencapai ketinggian puncak. Dari waktu ke waktu, ia berkultivasi dan mempertimbangkan kembali lagi dan lagi. Waktu perlahan berlalu, dalam sekejap mata, langit timur, sentuhan sinar matahari secara bertahap terungkap. Ungu timur 3000 mil, langit, karena matahari terbit yang dibawa oleh ungu, dengan gas ungu pekat. Gas ungu pekat, yang tidak terlihat oleh orang biasa, tetapi, Siang yang bisa merasakannya. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menyerap kekuatan matahari, bulan dan bintang, aku tidak bisa menyerap ki ungu pekat yang menggabungkan kekuatan bulan dan matahari. Siang yang kejam, mengatupkan giginya, mulai dengan panik menjalankan Xuan Gong. Saat dia berlari, gumpalan cahaya 9 warna muncul di permukaan tubuhnya. Gumpalan cahaya 9 warna ini persis adalah gumpalan ki sejati yang telah dikumpulkan Siang yang setelah beberapa jam berkultivasi, dan dia menggunakan gumpalan ki sejati yang menyedihkan ini untuk mendorong Xuan Gong secara ekstrim untuk menghasilkan fenomena tersebut. Xuan Gong yang dibudidayakan oleh Siang yang tidak diragukan lagi salah satu teknik paling esoteris di dunia, jika tidak mungkin menggabungkan 9 atribut energi. Saat dia mendesak Xuan Gongnya, seluruh orang tampak berubah menjadi lubang hitam dan mulai menyerap ki ungu yang tak terbatas seperti orang gila. Bekerja. Siang yang mengungkapkan ekspresi terkejut, di langit, ki ungu pekat yang dibentuk oleh konvergensi yin dan yang tiba-tiba rusuh, langsung melonjak ke arah Siang Yang. Tubuh Siang yang tampaknya menjadi tanah kering untuk waktu yang lama, dan ki ungu pekat adalah sumber air untuk menyirami ladang. Wajah Siang yang menunjukkan tampilan yang nyaman. Dengan masuknya ki ungu pekat, dia sangat nyaman sehingga jiwanya akan terbang. Saat gas ungu pekat diserap dan diubah menjadi energinya sendiri, 9 cahaya berwarna di tubuh Siang yang berangsur-angsur menjadi lebih padat. Gas ungu pekat dan 9 cahaya berwarna saling memantulkan, membuat Siang yang terlihat misterius. Pada saat ini, tidak jauh, suara bising datang, mengganggu Siang yang sedang menikmati kesenangan kultivasi. Siang yang membuka matanya, niat membunuh yang dingin melintas di matanya menatap sumber suara yang tidak jauh. Di pintu masuk taman, sekelompok orang yang sangat ganas dengan pisau perak mengkilap di tangan mereka mengejar seorang wanita yang sangat cantik dengan pakaian merah darah. Wajah wanita seperti batu giok putih, jernih, tetapi pakaiannya merah seperti darah, mulutnya juga merah darah, tidak semerah darah, karena warna-warna itu adalah darah. Darah merah bernoda di baju merah, baju lebih basah kuyup. Tetes demi tetes darah di baju dada, dan baju merah yang memadat menjadi satu, sehingga orang tidak bisa melihat apakah warna bajunya itu warna asli atau karena kutu darah. Ye Jingyi, dijuluki Night Rose, adalah bos dari Blood Rose, salah satu dari 3 pasukan bawah tanah di kota Tianhai. 3 kaki kekuatan bawah tanah kota Tianhai, seperti 3 kerajaan kuno, masing-masing menempati sepotong langit di Tianhai, di antaranya, Ma Yunong jahat dan licik, Sun Dafar cepat dan langsung, dan Ye Jingyi ajaib dan misterius. 4 kata, ajaib dan misterius, adalah persis bagaimana dunia menggambarkan Ye Jingyi. Karena asal-usul Ye Jingyi sangat misterius, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan sebelum dia menjadi terkenal, seolah-olah dia muncul entah dari mana, seolah-olah orang-orang tertentu dengan hati untuk memeriksa semua informasi, tidak dapat menemukan hal-hal tentang Ye Jingyi sebagai seorang anak. Keajaiban adalah bahwa Jingyi adalah seorang putri, tetapi juga kecantikan dengan kualitas terbaik, cantik sampai menawan kota, jika ditempatkan di zaman kuno, dapat menjungkirbalikkan negara yang paling indah, jelas bisa makan dengan penampilan, tapi Jingyi memilih untuk mengandalkan kekuatan untuk melawan dunia. Teknik pisau tangan Ye Jingyi sangat parah, bahkan puncak hari setelah Sun Dafa melihat juga untuk memuji, dia kejam, tangan pedas untuk membunuh tidak tahu berapa banyak bakat Dao ekstrim untuk berhasil di atas. Jika 2 hal ini terjadi pada tubuh pria tidak apa-apa, orang yang kagum pada saat yang sama tidak akan terlalu terkejut, bias Ye Jingyi adalah tubuh anak perempuan, pria yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat melakukan banyak hal. Siapa yang bisa membayangkan bahwa wanita legendaris ini, yang begitu misterius dan ajaib sehingga dia telah mengukir sepertiga dari kekuatan bawah tanah di kota Tianhai dengan tubuh putrinya, akan dikejar dan dibunuh pada dini hari ini. Kaki Blood Rose terhuyung-huyung, tubuhnya memiliki luka pisau yang tak terhitung jumlahnya, terutama akar paha dan punggungnya, ada luka pisau lebih dari 10 inci, hampir ke paha kanannya dan punggungnya seperti terbelah 2. Darah menetes ke pahanya,
seluruh tubuhnya, kecuali leher dan di atas warna kulit normal, seluruh tubuh diwarnai merah dengan darah, seperti pria berdarah. Karena ada begitu banyak luka di tubuhnya, tempat dia berjalan meninggalkan jejak darah yang panjang, sudut mulutnya berlumuran darah, merah cerah, tetapi bibir dan wajahnya putih. Ye Jingyi mengatupkan bibirnya, tidak mengatakan sepatah kata pun, membawa parang sepanjang 1 meter di tangannya, dan dengan cepat berlari menuju taman. Orang yang mengejarnya tidak lain adalah Antek Ye yang paling kuat, pemimpin kedua organisasi Mawar Darah, Serigala Liar, seorang pria yang galak di depan orang luar tetapi jinak seperti domba di depan Ye. Alih-alih dibunuh oleh musuh-musuhnya, Ye Jingyi tidak menyangka bahwa dia akan dikhianati oleh anak buahnya pada waktu malam yang gelap dan berangin ini ketika fajar menyingsing. Jika dalam keadaan normal, jika dia melawan musuh secara langsung, kelompok pria di belakangnya ini sama sekali bukan tandingannya, dan satu pedangnya akan cukup untuk membunuh semua musuhnya. Namun, dia diserang dari belakang oleh anak buahnya dan dipotong terlebih dahulu, pisau itu hampir membelah punggungnya, dan sepanjang waktu, sambil menderita kesakitan yang luar biasa, Jingyi Ye harus menjaga diri dari serigala liar dengan orang-orang yang mengejarnya dari belakang. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan terus berlari. Dia tahu bahwa karena serigala liar berani mengkhianati dirinya sendiri, banyak orang di geng berada di bawah kendalinya, dan semua orang yang bisa menyelamatkannya dihentikan atau bahkan dibunuh terlebih dahulu. Jadi dia tahu bahwa harapannya tipis. Dia tahu bahwa bahkan jika dia meletakkan senjatanya dan menyerahkan dirinya, apa yang akan dia tinggalkan akan menjadi pertemuan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Jika itu masalahnya, Ye Jingyi lebih baik mati di tempat dalam pertempuran. Dang, dong, dong. Di tengah pelarian, Ye Jingyi mendengar suara detak jantungnya melemah secara bertahap. Dia tahu bahwa karena kehilangan darah yang berlebihan, detak jantungnya secara bertahap menjadi lemah, dan hanya dalam 1 jam, tidak, setengah jam, dia akan runtuh tanpa daya. Ye Jingyi, kamu wanita gila, apakah kamu benar-benar ingin mati? Selama bertahun-tahun, aku telah berjuang dan gemetar untuk Blood Rose, bukan untukmu. Aku mencintaimu, jika kamu bisa menerimaku, aku lebih suka hidup di bawahmu selama sisa hidupku dan menjaga langit organisasi Mawar Darah ini untukmu. Tetapi kamu terlalu tidak peka, kamu wanita berhati keras telah menolakku lagi dan lagi, kamu memaksaku untuk melakukannya. Serigala liar di belakangnya meraung marah sambil mengejar. Dari nada suaranya, seolah-olah dia adalah korban terbesar, sudut mulut Ye Jingyi menunjukkan gumpalan ejekan, tetapi dia tidak berbicara, tetapi menggertakkan giginya dan berlari. Dia mengerti itu pada saat ini, berbicara juga membuang-buang kekuatan fisik, dia harus memanfaatkan setiap secercah kesempatan yang dapat meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Jingyi, berhenti, aku berjanji. Selama kamu berjanji untuk menjadi wanitaku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Suara serigala liar di belakang menjadi lembut lagi. Kau tahu, orang yang paling aku cintai di hatiku adalah kamu. Selama kamu berjanji untuk menjadi wanitaku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Mendengar suara yang datang dari belakang, ejekan di sudut mulut Ye Jingyi menjadi lebih tebal. Jika dia tidak terluka, dia pasti akan berbalik dan menggali hati serigala liar. Cintai dirimu sendiri. Membawa orang untuk mengkhianati diri mereka sendiri, luka dan darah mereka sendiri di tanah, apakah ini pertunjukan mencintai diri sendiri? Kata, serigala dan ambisi, paling tepat diterapkan pada tubuh serigala liar, dan Ye Jingyi menyesal bahwa dia tidak menyingkirkan serigala dan ambisi ini sebelumnya. Aku menyesal bahwa aku seharusnya tidak cukup berhati lembut untuk menjagamu sampai saat ini. Dia sudah lama tahu bahwa serigala liar memiliki ambisi serigala, tetapi dia terlalu yakin bahwa dia bisa menekannya. Tetapi pada saat yang sama, dia berhati lembut karena serigala liar memang sangat cakap, dan bersamanya, dia bisa menghemat banyak energi, dan dalam proses naik ke puncak, serigala liar juga memiliki banyak pujian. Ye Jingyi tidak bisa sekejam bangsawan, dan tidak ada halangan untuk menjadi seperti kaisar kuno yang memenggal semua menteri yang berjasa begitu dia berkuasa. Dia tidak menyangka bahwa hatinya yang lembut akan menyebabkan krisis fatal hari ini. Buk, buk, buk. Berlari sepanjang jalan, langkah Ye Jingyi sudah berantakan, dan kelopak matanya semakin berat saat pikirannya mengingat banyak hal dari masa lalu. Awalnya, dia hanya seorang wanita biasa yang terlihat relatif cantik. 10 tahun yang lalu, dia ditangkap oleh pedagang manusia dan diperdagangkan ke negara asing dengan sekelompok wanita miskin yang sama, era di mana sisi terangnya jujur dan terbuka,
memungkinkan orang berjemur di bawah sinar matahari, tetapi sisi gelapnya sangat menakutkan, di mana yang lemah diperdagangkan seolah-olah mereka adalah objek. Apa yang terjadi pada Julia Ye saat itu menyedihkan, tetapi dia juga beruntung. Tidak seperti wanita yang diperdagangkan lainnya, dia bertemu penyelamat hidupnya, seorang remaja tanpa ekspresi dengan niat membunuh yang dingin. Pada malam dia akan dimanjakan oleh pembelinya. Remaja itu berusia 15 atau 16 tahun, wajahnya yang gagah masih kekanak-kanakan, tetapi lebih dengan niat membunuh yang dingin. Dengan sinar cahaya pedang 9 warna berkedip di tangan remaja itu, orang asing yang mencoba menghinanya ditebas di tempat. Kecepatan berlari melemah, tetapi pikiran Ye mengingat semua yang terjadi di masa lalu tetapi semakin cepat. Saat itu, Ye diselamatkan, dan untuk membalas pemuda itu, dia memberinya tubuh sucinya. Dia ingin menjadi kuat. Pada malam itu, Jing Yi Ye memberitahu remaja itu apa yang ada di hatinya, dan remaja itu mengajarinya serangkaian teknik pedang dan metode pernapasan dan pernafasan. Setelah malam itu, Ye kembali ke China dengan bantuan remaja itu, dan kemudian dia berlatih teknik pedang dan metode pernafasan yang diajarkan oleh remaja itu setiap hari, dan karena bakatnya yang luar biasa, dia membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun untuk mengolahnya. Teknik pedang ke dunia sukses besar, yang kemudian menyebabkan munculnya organisasi Blood Rose, menjadi salah satu dari 3 kekuatan bawah tanah di kota Tianhai. Jika, betapa senangnya melihatmu lagi. Kelopak mata semakin berat, detak jantung semakin lambat dan lambat, Ye Jingyi dengan kerinduan yang tak terbatas. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu keinginan, yaitu melihat pria yang mengubah hidupnya lagi, dan satu-satunya pria dalam hidupnya. Ye Jingyi jatuh ke tanah, tatapannya masih melihat ke depan, oleh cahaya fajar pertemuan matahari dan bulan. Samar-samar, dia melihat bayangan kabur yang dia pikirkan siang dan malam. Apakah itu kamu? Kultivasi yang terganggu, siang yang sangat marah, dengan niat membunuh di tubuhnya untuk melihat sumber kebisingan, pandangan pertamanya melihat seorang wanita deja vu berbaju merah tersandung dan berlari. Wanita itu berlari keluar dari setiap langkah, meninggalkan garis besar darah di tanah. Di belakang wanita berbaju merah adalah sekelompok lusinan pria ganas yang memegang senjata tajam, tawa gila, mengejar. Siang yang sangat marah, sangat kesal, dia ingin membunuh, jadi dia tidak melihat dengan hati-hati pada wanita yang berlumuran darah, tetapi akan melihat sekelompok pria pembunuh dan tirani yang mengejar wanita itu. Suara wanita yang jatuh ke tanah terdengar, dan pada saat yang sama, sosok siang yang menghilang di tempatnya. Akhirnya turun, organisasi mawar darah adalah milikku. Di antara kerumunan di belakang, serigala liar menyaksikan Ye Jingyi akhirnya jatuh ke tanah, wajahnya menunjukkan kegembiraan seorang anak. Apakah dia menyukai Ye Jingyi? Tentu saja, Ye adalah wanita paling cantik dan menawan yang pernah dilihatnya, dan saya yakin tidak ada pria yang tidak menyukai wanita cantik seperti itu. Namun, serigala liar adalah seorang pria yang sangat ambisius, seperti yang dipikirkan Jing Yi Ye di dalam hatinya. Serigala liar memiliki ambisi serigala, yang dia inginkan adalah dunia manusia, yang dia inginkan adalah sungai dan gunung, bukan oleh Jing Yi Ye, seorang wanita cantik. Wanita cantik, ada banyak dari mereka. Selama mereka memiliki kekuatan, kekurangan wanita cantik paling sedikit. Kata-kata serigala liar tentang melepaskan kuda Ye Jingyi adalah palsu, dia tidak bisa membiarkan Ye Jingyi hidup-hidup. Sebagai patriark anak buah Ye Jingyi, dia jelas tahu ketakutan wanita ini, jika dia tidak dihancurkan sekaligus, ketika dia melambat, bahkan jika dia mengambil alih Blood Rose tidak ada gunanya. Untuk saat ini, serigala liar telah bersiap selama 3 tahun. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh Jing Yi sendiri, tetapi dia harus menunggu sampai darah Jing Yi habis dan mati. Suara Ye Jing Yi jatuh ke tanah terdengar, serigala liar merasa itu adalah suara musik yang paling indah di dunia ini. Wajahnya mekar dengan senyum bahagia, seperti bunga yang mekar di musim semi, tapi senyumnya lebih penuh kesuraman. Tepat pada saat ini, senyum serigala liar membeku dengan keras ketika sosok yang tidak terlalu tinggi muncul di depannya, tetapi menggunakan satu tangan untuk mengangkat lehernya. Serigala liar tidak bisa berbicara, wajahnya merah, lengan dan kakinya terus menendang dan meninju, seolah-olah dia adalah bayi yang dipeluk oleh raksasa. Dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Suara apa ini? Serigala liar ingin bertanya dan mendengar suara ini lagi, tetapi dia tidak bisa lagi bertanya atau mendengarnya karena itu adalah suara lehernya yang dipatahkan. Ini adalah suara tubuh serigala yang jatuh ke tanah. Serigala tidak bisa mendengarnya,
tetapi anak buahnya mendengarnya dengan sangat jelas, dan mereka semua membeku satu persatu. Sesosok muncul, lalu mematahkan leher serigala, tubuh serigala meluncur ke tanah. Rangkaian peristiwa ini hanya terjadi dalam sekejap mata. Anak buah serigala tidak bereaksi sama sekali. Bos mereka mati. Apa yang harus mereka lakukan ketika bos mereka mati? Ini adalah pertanyaan pertama yang harus dipertimbangkan oleh kelompok orang ini. Namun, Xiang yang tidak memberi mereka waktu untuk mempertimbangkan, kaki kanannya terangkat, pisau besar Wild Wolf yang jatuh ke tanah muncul di tangannya, dan kemudian, dengan kilatan tubuhnya, seluruh orang berubah menjadi bayangan. Cahaya pisau menyala, cahaya perak dari pisau itu tampak sangat menyilaukan di bawah cahaya matahari dan bulan yang bergantian. Serangkaian suara pemotongan tenggorokan terdengar, ini karena pisau besar tidak cukup tajam, tetapi kekuatan Xiang yang cukup besar untuk memotong tenggorokan setelah suara, kering, tetapi dengan cepat suara yang tidak terlalu bagus. Xiang yang seperti bayangan di antara lusinan orang yang berkedip-kedip, cahaya pisau perak yang menyilaukan bahkan cahaya perak kota, di sekitar leher puluhan orang setelah lingkaran, Xiang yang berdiri di belakang lusinan orang, dengan santai melemparkan pisau di tangannya, tanah. Suara pisau punggung tebal sepanjang 1 meter yang mengenai tanah terdengar, diikuti oleh suara, puff bersama-sama, lusinan orang yang menutupi leher mereka semua jatuh ke tanah dengan mata berputar putih. Dalam sekejap mata, lusinan anak buah Jidao yang arogan, kecuali darah yang masih menyembur dari tenggorokan dan napas mereka yang lemah, hanyalah mayat di tanah. Xiang yang datang ke sisi Ye Jingyi dan berjongkok untuk melihat luka Ye Jingyi dan mau tidak mau merasa kagum dengan vitalitasnya yang ulet. Begitu banyak luka, begitu banyak kehilangan darah, dan masih belum mati, sungguh wanita yang bermain kuat. Sudah dianggap keberuntunganmu bertemu denganku. Xiang yang menghela nafas dengan lembut dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk berkali-kali pada tubuh Ye Jingyi satu demi satu. Setelah menghentikan darahnya, dia mengambilnya dan menghilang di tempat dengan kilatan tubuhnya, hanya menyisakan tanah orang mati.